jadilah engkau menjadi orang yang pemaaf. Ajak orang kepada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Yang kita hormati pengurus Masjid Ar-Rasul, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh rahimahumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita kembali tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah dan mulia ini kita baru saja selesai menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh rahimahumullah. Cukup pendek ayat yang kita baca di awal. Walaupun pendek, tapi ayat ini mempunyai pesan-pesan moral kepada kita semua. Ayat ini berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang mukmin, akhlak kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi pegangan untuk kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah subuh rahimakumullah, yang pertama pesan yang disampaikan Allah kepada kita adalah khuzil afwa, jadilah engkau menjadi orang yang pemaaf. Jadilah engkau menjadi orang yang pemaaf. Artinya kita tidak boleh dendam, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dendam itu adalah sifatnya iblis. Iblis, ia dendam kepada Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam, ia diusir dari surga. Iblis itu dendam kepada Nabi Adam. Tidak hanya kepada Nabi Adam ia dendam, tapi juga kepada anak keturunan Nabi Adam, iblis itu dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang pendendam, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, berarti iblis itu masih bersarang dalam diri kita. Sifat iblis itu masih bersarang dalam diri kita. Maafkanlah kesalahan orang walaupun berat bagi kita. Ya, kita diperintahkan Allah menjadi orang yang pemaaf. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wal-'afina 'anil nas, orang yang memberikan memaafkan kesalahan orang lain. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan pemaaf itu mendekatkan dirimu kepada ketakwaan. Kemudian kenapa kita diperintahkan Allah menjadi orang yang pemaaf? Karena dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita
kita telah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai contoh tauladan yang baik bagi kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya pemaaf. Kalau kita baca dalam berbagai riwayat Bapak Ibu, begitu luar biasa Nabi Muhammad disakiti, diintimidasi, dikasih bangkai binatang ketika beliau sholat, diludahi setiap sholat. Bahkan ketika beliau pergi ke Taif meminta perlindungan kepada masyarakat Taif, apa yang terjadi ketika Nabi tiba di Taif? Nabi dilempari dengan batu sehingga berdarah pipi beliau, berdarah wajah beliau, membuat jengkel malaikat Jibril dan marah dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau kami timpakan bukit Uhud kepada masyarakat Taif, bagaimana menurut pendapatmu?" Nah, apa jawaban Rasulullah? "Ya Jibril, ketahuilah sesungguhnya orang yang melempari saya itu karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, tentu mereka tidak akan mungkin melempari saya." Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? "Allahumma dini qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Kenapa mereka melakukan semua itu? Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Nah, begitu pemaafnya Nabi, Bapak-bapak Ibu. Jadi kalau awak mengaku umatnya Nabi, saya umatnya Nabi ini, saya umatnya Nabi Muhammad ini. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi, tentu kita contoh Nabi. Bagaimana Nabi itu? Nabi itu orangnya pemaaf. Nah, walaupun berat kesalahan orang lain yang ia lakukan kepada kita, ya, kita tidak boleh mendendam. Ajaran agama mengajarkan kepada kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Kemudian berikutnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah menjadi orang yang pemaaf? Karena dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita telah memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sesama saudara tidak pantas saling membenci. Sesama saudara tidak pantas saling mencaci. Kalau ada di antara saudara-saudara kita, di antara dua orang saudara yang berselisih, tugas awak bersama Bapak Ibu, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan. Kok nampak di sekitar awak, di lingkungan awak, ada nandak belok, nandak basapo-sapo, tugas awak bersama mempelok. Itu ajaran agama kita. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, salah satu la tartaqimu salatuhum fawqa siburan. Ada 3 kelompok, 3 golongan, solat mereka itu tidak diangkat oleh Allah, tidak naik ke atas langit walaupun sejengkal di atas kepala, arti tidak diterima oleh Allah. Salah satu di antara 3 kelompok itu adalah wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara yang saling bermusuh-musuh. Ini tidak akan diterima ibadah solatnya oleh Allah kalau tidak basapu-sapu, kalau tidak elok-elok. Nah Bapak Ibu, bolehnya kita mendiamkan masalah tidak elok-elok tu boleh ya, boleh ada basapu tu boleh. Tapi berapa lamanya? 3 hari. Kalau panik ya, masih panik otak kita karena masalah itu, boleh kita mendiamkan, boleh.
Tapi 3 hari boleh. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, kata Rasulullah, laisa ummati, bukan umatku. Jadi tidak ada artinya solat awak, ibadah awak, puasa awak kalau awak tidak elok. Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini menandakan memperkokoh hubungan silaturahmi itu penting, dan ini ini adalah bagian-bagian terpenting, bagian pokok dari dalam agama, ajaran agama kita. Satu orang musuh itu lebih menyakitkan walaupun kita punya 100 orang kawan. Kenapa? Karena dengan satu orang musuh itu tidak nyaman awak ada. Tidak tenang hidup kalau satu orang musuh. Apalagi musuh itu ada di samping rumah kita. Musuh itu ada di tempat awak berkeraju, awak bertamu tiap hari, satu ruangan, tapi awak tak belok, tak nyaman. Apalagi musuh itu ada di tempat awak ibadah, sama-sama sembahyang ke masjid, tapi tidak basah puan, karena nyaman tu. Kalau nyotibo dulu, awak nomor 2, anak tak jadi. Dah jadi yang masuk. Abu lari kedua balik. Baik itu kalau awak nak belok tu, tidak ada nyaman. Ya. Karena itu dengan kita memaafkan kesalahan orang lain berarti awak memperkokoh hubungan silaturahmi di antara kita. Kemudian berikutnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memberi maaf itu? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Allah mempunyai sifat yang bernama Asmaul Husna, yang bernama Al-Afu, pemaaf. Betapapun besar dosa dan kesalahan kita lakukan, kalau kita menyadari akan kesalahan kita, betul-betul bertobat kepada Allah, Allah maafkan kita. Allah ampuni dosa kita. Sehingga dalam sebuah riwayat Bapak Ibu itu diceritakan ada seorang penjaga kuburan. Dia menangis. Dilihat oleh Umar. Kemudian ditanya oleh Umar. Dia diam saja. Karena sahabat ini diam, lalu mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi, ya Rasul, saya melihat tadi ada penjaga kuburan menangis ya Rasul. Saya tanya, dia diam saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri penjaga kubur tersebut. Ditanya oleh Rasul, wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, halaktu ya Rasul, celaka saya ya Rasul. Apa yang membuat kamu celaka? Saya telah berdosa besar kepada Allah. Apa dosamu, kata Rasulullah? Apakah dosamu syirik kepada Allah? Tidak ya Rasul. Apakah dosamu membunuh orang? Tidak ya Rasul. Apakah dosamu durhaka kepada orang tua? Tidak ya Rasul. Lalu apa dosamu? Lalu pemuda ini menjawab, ya Rasul, ambo pernah kena yati dengan seorang wanita. Namun sebelum hasrat saya itu sampai, sebelum saya nikahi gadis itu ya Rasul, gadis ini meninggal. Karena saya penjaga kuburan ya Rasulullah, malam hari ambo gali kuburan itu ya Rasul. Kemudian saya berzina dengan mayat itu ya Rasul. Takutnya dari Pak, celaka saya ya Rasul. Sedangkan binatang tidak mau seperti itu ya Rasul. Alangkah hinanya saya ya Rasul. Ya. Mendengar penuturan sahabat ini, Rasulullah diam. Nah,
Kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut, karena saking menyesalnya pemuda itu, ia berguling-guling di padang pasir 1 hari 1 malam. Kenapa ia berguling-guling? Karena begitu menyesal terhadap apa yang ia lakukan. Melihat pemuda tersebut begitu menyesal apa yang ia lakukan, maka dalam hadis qudsi itu dijelaskan, "Lau alimtumul khata'", sekiranya kamu punya kesalahan, hatta tablughas sama', sehingga langit yang kamu junjung ini penuh dengan dosamu. Bumi yang kamu injak ini penuh dengan tumpukan noda-noda dosamu. Summa nadimtum, kamu betul menyadari, sadar dan minta maaf, bertobat kepada Allah, lataballahu alaikum, aku jamin tobat kamu itu diterima oleh Allah. Bapak Ibu, luar biasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betapapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dimaafkan Allah, diampuni Allah. Kadang-kadang awak Bapak Ibu lebih gadang dari Allah, dan kadang awak lebih besar dari Allah. Kadang-kadang kesalahan orang kecil kepada kita, kesalahan sepele orang kepada kita, kadang-kadang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang tersebut. Bahkan keluar kata-kata indah, mutiara, mutiara indah dari mulut kita. Apa itu? Tiada maaf, tidak maaf bagimu. Kan lebih gadang dari Allah Taala. Sedangkan Allah begitu luar biasa, ini berzina dengan mayat ini, diterima taubatnya oleh Allah. Betapapun dosa yang kamu lakukan, kata Allah, kalau kita betul bertobat, Allah maafkan kita. Kadang-kadang kesalahan orang kita, awak tidak mau memaafkan kesalahan tersebut. Jadi Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak mau saling memaafkan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita ambil nama-nama Allah itu. Kalau Allah itu Maha Penyayang, kenapa kita tidak saling menyayangi? Kalau Allah itu Maha Pemaaf, kenapa kita tidak saling memaafkan di antara kita? Kenapa Bapak Ibu? Karena awak pun tidak bermusuh. Kita ini tidak ada yang tidak bersalah. Semua kita pasti punya kesalahan, punya dosa. Karena itu ketika ada orang berbuat khilaf, berbuat salah, tugas awak kasadonyo, awak bimbing orang yang membuat kesalahan. Jangan dikucilkan, jangan dijauhkan, dibimbing, diselamatkan. Jangan ketika ada orang berbuat dosa, kita ibarat orang-orang yang suci semua, menganggap diri kita lebih suci. Kenapa gitu Bapak ya? Karena kalau andaikan awak lo yang melakukan kekhilafan jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita Zulaika dan Nabi Yusuf. Ini kan semuanya pasti mendengar cerita Zulaika dan Nabi Yusuf. Jadi Zulaika ini kan Nabi Yusuf, Zulaika difitnah. Ya memang ya ia lakukan, bukan difitnah ya. Nyo angge lingonyo mendangan cerita apa itu Zulaika. Anak sendiri saja ia mau berbuat buruk dengan anak. Macam-macam lah gosip yang terdengar ke telinga. Angge lingo Zulaika apa dikumpulnya ibu-ibu di luar istana. Suruh datang ke istana. Dan selama kok ibu-ibu kok alun tahu jo wajah Nabi Yusuf itu, bentuk Nabi Yusuf. Dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Ibu kok dia buah-buahan, dia pisau je. Silakan dikupas dulu buah-buahan tersebut. Tidak lama
Setelah ia mengupas buah-buahan ibu-ibu, ya muncullah Nabi Yusuf di hadapan ibu-ibu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf itu muncul? Semua mata terbelalak, ya, tercengang melihat ketampanan Nabi Yusuf, sehingga tak sadar sedang menyai buah-buahan tadi, tak sadar tangan nan tasai, sehingga pada darah ibu, pada darah sampai ke lantai. Deklah pada darah tangan ibu-ibu, tagaklah Zulaikha tadi. Kecil Zulaikha, oi ibu-ibu, ambo bertahun-tahun bergaul dengan Nabi Yusuf, tak ada ambo kena seketik. Sekali ambo berbuat salah, sekali ambo khilaf, oh baikku muncul ambo satu. Ibu-ibu hitungan per menit mencalik kegagalan Yusuf, tak sadar tanganlah lalu baru tawanung ibu-ibu tadi yang diundang ke istana tadi ibu-ibu. Jadi apa pelajaran? Pelajarannya adalah apa? Awak jangan capek, terlalu capek memponis orang, mendiskreditkan orang. Ada orang yang membuat kesalahan, jangan kita langsung ya ibarat awak yang paling suci, awak yang paling berhasil, lalu kita hina orang tersebut. Itu bukan seperti itu. Jadi orang-orang yang berbuat khilaf ini harus kita selamatkan, kita ajak, kita bawa, kita bimbing. Begitu sebenarnya ajaran agama kita, bukan dijauhkan, dikucilkan, diskreditkan. Kenapa? Karena kok nyampang kawak no kejadian itu apa Pak? Seandainya awak buat khilaf tu Pak, yang nama setan tu tentu dia Pak. Seandainya awak buat khilaf tu Pak, kejadian itu dia awak Pak. Kalau begitu orang Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi kita harus saling memaafkan dan saling memberikan bimbingan terhadap mereka. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan yang ingin disampaikan Allah adalah wa'mur bil 'urf, ajak orang kepada kebaikan, ajak orang berbuat baik. Tugas awak bersama-sama mengajak apa-apa ini. Perkara orang tidak mau menerima ajakan kita, itu terserah mereka. Tidak bisa pasuk-pasuk, ya. Kalau tidak mau, itu terserahnya. Yang penting kita mengajak, ajak orang yang belum solat berjamaah. Bu, solat berjamaah di masjid lah bu. Gitu. Aku dah namun jangan berang lawak, jangan naik latensi awak. Yang penting kita ajak. Karena tugas kita, hukum dakwah itu Bapak Ibu fardhu ain. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban para ustaz, bukan hanya kewajiban para mubaligh, tapi hukum dakwah itu adalah fardhu ain, kewajiban setiap individu. Setiap kita wajib berdakwah, wajib menyampaikan. Apalagi kebenaran itu kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, suatu ketika Allah akan memberikan azab kepada suatu negeri. Namun sebelum Allah menurunkan azab pada negeri tersebut, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mana mungkin kita akan berikan azab kepada negeri itu ya Allah, sementara di negeri itu ada satu orang ahli ibadah, ada satu orang ahli ibadah luar biasa ibadahnya kepada Allah, ya. Siang dan malam ia beribadah kepada Allah, ia selalu berzikir kepada Allah. Mana mungkin kita berikan azab pada negeri itu ya Allah? Lalu apa kata Allah? Ini dalam keterangan diskusi, ya. Apa kata Allah? Turunkan azab, berikan azab, agih azab ke ahli ibadah itu terlebih dahulu. Agih azab ke ahli ibadah itu. Kenapa? Karena ahli ibadah itu ia beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah berpikir untuk orang lain. Ia tidak pernah memikirkan umat, menyelamatkan umatnya.
Nah, makanya bapak ibu, awak sebagai bapak, sebagai kepala keluarga itu akan dituntut oleh Allah. Kita sebagai pemimpin, makanya anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Awak berkata awak anak, berkata anak, ini akan ditanya nanti. Apa lapisan awak akan ditanya oleh Allah nanti. Ya, jadi dakwah itu dimulai diri keluarga kita, harus kita selamatkan. Ya. Harus kita selamatkan, terutama kepada keluarga anak-anak kita. Karena hari ini bahagia, saya melihat generasi kita hari ini sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang hancur. Kini malam minggu, bahkan di malam-malam tertentu, Bapak Ibu, itu polisi razia di malam. Kalau di simpang bypass itu tegak polisi patroli. Kenapa? Karena tawuran, Pak. Tawuran itu sudah merajalela hari ini, begal. Nah, betapa hancurnya, rusaknya generasi kita. Oleh karena itu, kalau nak bentengi anak-anak kita, generasi kita di rumah kita, maka akan hancurlah generasi kita di belakang kita, akan rusaklah di belakang kita generasi kita. Karena itu rumah tangga itu menjadi poin yang paling utama, benteng yang paling utama untuk pembentukan generasi yang berkualitas. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian terakhir, yang ketiga, pesan yang disampaikan Allah kepada kita adalah wa'rid anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Jahil di sini bukan orang bodoh, enggak. Tapi orang yang jahil ini maksudnya orang yang tahu kebenaran tapi dia enggak nyumbangkan, nyumada aja, enggak mau menemukan kebenaran. Kalau berdebat orang itu percuma saja Bapak Ibu. Tidak ada artinya. Ya, itu maksudnya jahil ini bukan orang bodoh, tapi orang itu tahu itu kebenaran, tapi dia membangkang juga. Lajarnya nambah tu ada kecil ini orang anda perlu berdebat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dalam grup-grup, ya macam-macam lah dalam pergaulan kita masyarakat kita, tidak perlu dilayani orang itu. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan pikiran kita, menghabiskan energi awak, adik waktu itu. Tidak dia akan masuk aja. Bak aku juga mengecek nambah tu itu, tidak dia tidak ngadu. Tidak ada artinya. Nah, karena itu tidak perlu kita layani, tidak perlu kita tanggapi orang-orang yang jahil. Orang yang jahil itu suka bikin gaduh. Kalau di negara awak suka bikin kontroversi. Ya? Nah, dibuatnya satu berita ini sangat viral, Pak. Ya. Akhirnya orang banyak menanggapi. Anda perlu tanggapi. Ini gunanya yang berita itu supaya naik ratingnya, banyak follower, banyak orang subscribe. Padahal itu ya membuang energi kita saja. Nah, seperti ada yang mengatakan solat itu tidak ada dalam ayat 5 kali saya sebenarnya 3 kali gitu. Awalah ibu bodoh banget. Bodoh. Orang-orang seperti itu menaikkan panggungnya dia Bapak. Tidak perlu kita tanggapi. Ya, orang-orang jahil, orang-orang yang suka bikin kontroversi. Karena itu kata Allah wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, inilah pesan yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ya, Pak Khalid. Padahal kesalahannya membawa istri saya, membawa mencuri uang saya.
Ya. Ya, bagus. Ya, Pak Khalid. Jadi hakikat memaafkan itu adalah pertama, ya awak betul-betul menyadari kesalahan awak. Menyadari kesalahan, kemudian kita melupakan apa bentuk kesalahan, kapan jamnya, di mana tempatnya, detik berapa. Jadi tidak diingat-ingat lagi. Itu hakikat. Kalau awak lah minta maaf, tidak dikana-kana seketik saja. Dan orang yang berbuat kesalahan itu betul-betul menyadari bahasanya yang bersalah. Kapan perlu disebutkan, diakatkan. Ada nayolah fitnah istri angku dulu. Ibu kecil betul. Itu hakikat awak minta maaf. Jadi anak dendam itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Jadi habis. Jadi kalau awak minta maaf, habislah. Lupakan, ikhlaskan. Jadi sebagaimana saya sampai tadi, dendam itu tidak boleh ada dalam diri. Walaupun baik rasulnya, yang baik rasulnya itu sulit awak memaafkan kesalahan, tapi kita disuruh memberi maaf. Karena memberi maaf itu besar pahala. Walakal jannah, itu adalah penghuni surga. Begitu ya Pak. Jadi ketika kita diintimidasi, kita dikecewakan, kita difitnah dan sebagainya, kita mampu memberikan maaf kepada orang lain, itulah pahala yang luar biasa. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, demikianlah kajian kita. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.